Yo, Oh, Oke, kita Hola. mulai aja ya. Nanti kita ngobrol diteruskan sama Om Beka ya. Biar monggo. namanya pertemuan ini tambah berkah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shadaqallahu al-azim. Ini panggil Pak apa Mbak ini? Pak Adi, Mas Mul, Mbak Ani, Mbak Nung, Mbak Sri. Maaf ini ya, suara saya agak masih belum normal. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walau berat lewat online. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini membawa keberkahan. Marilah Bapak-bapak kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, dikasih nafas, masih menghirup oksigen bebas. Alhamdulillah, semoga pertemuan kali ini membawa keberkahan, membawa yaumul alamin. Tidak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alhamdulillah kita bisa menikmati nikmatnya iman Islam. Alhamdulillah teman-teman sahabat Quran yang insya Allah sampai nanti kita tetap bersahabat sampai di pintu surga. Sampai di surga. Amin ya rabbal. Jadi kita sharing pengalaman aja. Jadi saya agak ini ya, kemarin tuh gara-gara kekurangan oksigen akhirnya masuk ke ICU. Terus ya alhamdulillah sampai 2 bulan sekarang ini tenggorokan saya masih kadang-kadang kalau ngomong banyak itu agak batuk gitu. Tapi alhamdulillah bisa sehat. Mudah-mudahan nanti sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita buka, mudah-mudahan berkah. Umur kita lahmul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khair. Selanjutnya ini kami atau kita ingin mendengarkan sepatah dua patah kata atau patah-patah kata dari Bu Edmin. Silakan Bu Edmin. Loh, aku sih dari tadi aku udah ngobrol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngomong apa ini? Sepatah Pertama apa dua dan patah kedua nih? gitu. Pertama, salawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, alhamdulillah, meskipun kita baru berkumpul sedikit, tapi kita sudah bisa mengawali pertemuan dari tilawah kita. Semoga nanti ke depannya lebih
banyak lagi ya yang bisa Amin. berkumpul, Amin. bisa menambah wawasan, bisa menambah ide-ide yang lain agar tilawah kita semakin maju, semakin istiqomah. Amin. Saling mensupport, saling mendoakan agar agar tilawah kita bisa berjalan lancar sesuai dengan target 2 minggu selesai, 2 minggu selesai beneran gitu. Untuk saat ini kan belum bisa. 1 juz 2 minggu masih belum selesai, masih banyak yang nomor sampai seminggu lagi. Saya harap mudah-mudahan ya, saya berharap nanti ke depannya kita punya apa ya, istilah bertanggung jawab. Kalau kita sudah masuk ke grup tilawah itu kita bertanggung jawab atas komitmen kita. Jadi 2 minggu 1 juz ya harusnya bisa gitu. Ya mudah-mudahan aja ya. Nanti jadi gini, kita saling mengingatkan saja ya. Kalau misalkan ada yang belum bisa ataupun ada yang halangan itu harusnya kasih info gitu. Misalkan saya nggak bisa, belum bisa gitu. Jadi nanti bisa dibadali sama yang lainnya. Kadang juga ini sudah diingetin, tetap aja kadang masih belum ngerti ya, apa belum paham apa gimana gitu. Ya itu aja. Saya berharap mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Tilawah kita ini semakin baik. Kalau bisa juga semakin nambah anggotanya. Jadi biar semakin apa ya? Semakin lebih baik lagi. Amin. Itu aja yang dari kami ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya. Iya, amin, amin. Baca Quran. Ya, seperti itu yang kita harapkan. Ya, ya alhamdulillah. Ya. Saya ikut grup ini, saya terinspirasi dan saya kebetulan saya di ini waktu tahun lalu ya di Departemen Dakwah mulai tahun lalu. Jadi saya buat di sini itu 2 minggu, bukan 2 minggu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15, tanggal 16 sampai tanggal akhir itu bacanya 1 juz bersama artinya. Ya alhamdulillah pengikut bapak-bapak ya begitulah. Masih ada ya tetap ada kendalanya yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang tinggal 1 hari, itu selalu kita ingatkan. Tapi alhamdulillah so far semakin bagus. Waktu tahun pertama selalu diingatkan. Kalau kurang akhirnya kita kita badali. Lama-lama kan malu kan. Kalau dibadali kan malu. Akhirnya dia baca, alhamdulillah jadi ini rajin. Ya insya Allah. Misalkan tiap hari paling enggak 2 atau 4 lembar mewajibkan kita ya. Jadi pas waktunya itu udah lebih lah daripada 1 juz. Oke, sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khair Mbak Basri, mudah-mudahan dengan kita ini selalu mendapatkan atau memperberat amal ibadah kita ya. Jadi syariah amal yang insya Allah tidak putus-putusnya insya Allah. Oke, selanjutnya selain ini kita silaturahmi, sharing pengalaman, mungkin selanjutnya Mbak Nurul.
Jana, Mbak Nung. Penyapa aku. Ya, cerita. Suami saya 1, gitu. Anak saya berapa? Ayo Mbak Nung, gimana nih caranya mereka itu biar semangat lagi, lebih istiqomah lagi itu gimana? Iya, Mungkin Mbak memang Nung punya. kalau menurut aku ya, menurut aku, memang semua itu kembali ke pribadi masing-masing. Kembali ke pribadi masing-masing. Kita sebagai teman, kita sebagai saudara lah ya, itu memang seharusnya mengingatkan. Dan masalah mereka iya atau tidak, jalan atau tidak, atau mungkin lambat atau cepat, itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi akhirnya kita hanya bisa mendoakan. Ya, intinya tetap sabar ya Mbak ya. Ya, nggak bisa kita, soalnya kan mungkin kesibukan masing-masing dari kita juga beda ya. Betul. Barangkali yang aku kok nggak bisa ya bangga nyempatnya waktu sedikit untuk ini kok nggak bisa. Tapi sebenarnya itu kan kemauan. Kalau ada niat, ada kemauan, insya Allah pasti bisa. Jadi ya kembali lagi ke hidayah juga. Dan itu hak prerogatif. Ya selalu ini ya, selalu mengingatkan dan diingatkan itu hal yang lumrah ya. Jadi ada orang namanya imannya, orang itu kan naik turun. Pas imannya, Iya. Pas imannya pas tinggi-tingginya itu nggak usah diingatkan. Ngaji. Iya. Makanya kadang-kadang aku juga ini sambil guyon gitu aja nih. Ini apa sih? Ini Iya, maksud saya seperti itu. Jadi nggak harus adminnya yang mengingatkan, tapi semua gitu loh. Yang ini yang udah gitu saling mengingatkan gitu. Siapa aja gitu boleh mengingatkan. Tapi aku juga sungkan akhirnya Mbak. Nggak apa-apa padahal mah. Sering gitu nunggu ya mungkin kalau saya ya, kalau saya ingatkan di grup nggak baca, saya japri. Kalau japri nggak baca, saya telepon. Kalau ditelepon, biasanya seperti itu Mas, saya japri satu-satu itu biasanya itu. Yang maksudnya yang belum bisa tepat waktu itu selalu saya japri itu. Jadi terus akhirnya kok malah kayak nunggu saya japri. Kalau udah aku japri baru laporan. Kalau belum berarti minta perhatian khusus. Enggak apa-apa, saya perhatiin. Yang penting mereka bisa menyelesaikan. Siap memperhatikan nih. Mbak Tri, siap berjuang demi Al-Quran nih. Ya Allah. Ya, kuncinya dakwah itu kan sabar. Dakwah tanpa tanpa halangan namanya bukan dakwah. Halo. Ya, diteruskan Mbak Nurul. Ini untuk mengingatkan itu mungkin nggak pas waktunya habis baru diingatkan, enggak. Jadi berapa hari sebelum itu ada warning, ada lampu wis cedek loh gitu. Jadi nanti gitu. Kalau ini mengingatkannya pas sekarang habis, sekarang diingatkan mesti molor. Ya. Bagi yang berhalangan. Mungkin 5 hari sebelumnya itu 5 day left, terus 4 day left kayak gitu. Jadi tiap hari di text message gitu. Oke ya. Ini dikasih reward. Nah, itu setuju kalau aku itu dikasih reward. Yang pertama kali dapat apa? Yang kedua dapat apa? Ya udah. Yang pertama tambahkan moco Yasin.
yang tepat waktu dikasih bonus tambah surat Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq. Karena berjauhan ya dibacakan surat Al-Fatihah sama Yasin gitu. Wes gak apa-apa wes, ganjarane PPN ngono, tambah Yasin ganjarane PPN dhewe. Aku boleh cerita? Boleh, silakan. Ini ceritanya ini ya, ya bisa masuk ke situ, bisa enggak juga. Isok nyambung, isok enggak, disambung-sambungno ya kena, enggak disambungno ya kena. Saya itu mulai tahun 2005 kan mulai masuk ngajar TK. Halo? Iya. Ini lagi didengerin nih. Lagi istiqomah ini lagi. Mendengarkan sama. Nah, ternyata saya itu satu yang saya itu dapat dari berkumpul dengan anak-anak setiap hari dengan anak-anak, satu hal yang seringkali mengingatkan saya, apa itu polos. Anak itu ternyata polos, tulus gitu. Jadi apapun mereka itu tulus. Arepe nesu, arepe guyu, arepe apapun mereka itu tulus keluar dari hati. Dan itu tak rasa no kok koyok malah mewarnai hidup saya gitu loh. Jadi apapun itu ya alhamdulillah saya itu bisa berusaha ya, tetap berusaha untuk berkaca dengan mereka gitu. Itu satu hal positif yang saya dapatkan dari saya berkumpul dengan anak-anak. Alhamdulillah, Allah itu berbaik hati dengan saya. Saya dipertemukan dengan anak-anak segitu banyaknya. Tiap tahun ganti dengan pola mereka. Dan alhamdulillah, tapi ada satu hal yang saya itu kadang miris. Jadi setiap tahun itu mesti ada perubahan anak-anak, apa ya? Mungkin dari latar belakang mereka, lama-kelamaan itu menurut saya itu perhatian orang tua terhadap anak itu dari tahun ke tahun itu beda. Kalau mungkin waktu kecil kita dulu, wong tuane awake dhewe iku paribasane ngrumat awake dhewe iku koyo setiap saat, setiap waktu dikancani, ngene dikancani, wayahe maem dielekne. Kalau sekarang kadang-kadang anak-anak itu enggak. Jadi mereka ikut ritme orang tua. Jadi kadang-kadang wali murid itu saya gini kan, setalah tak jane iki sing bocah iku sing kudune ngerti iku bocah apa wong tuane yo. Kadang-kadang saya gitu kan. Sing luweh dewasa, sing luweh harusnya memahami itu anak atau orang tua. Oh nggih Bu. Kadang itu Berarti lucu kalau gitu. sekarang yang lebih memahami Bu Edmin kan? Kenapa? Yang lebih memahami harus Bu Edmin. Kok punya semuanya, nggak apa-apa, nggak harus adminnya dong. Enggak, itu kalau dikaitkan dengan masalah kita, sebenarnya seperti yang saya omongkan tadi, jadi semuanya itu kembali ke pribadi masing-masing. Artinya gini, kalau namanya teman, namanya saudara itu kewajiban untuk mengingatkan, itu memang wajib mengingatkan. Tapi sebatas itu mengingatkan, soalnya apa? Kita juga nggak tahu kerepotan mereka, kita juga nggak tahu kesibukan mereka sedang apa. Makanya ya sekedar mengingatkan. Bismillah, niatku niat nih. Moga-moga ini jadi sesuatu yang lebih bagus. Gitu aja mungkin dari saya. Iya. Oke, Masya Allah. Makasih Mbak Nung. Sharingnya. Saya menginspirasi
kita semua ini caranya gimana. Kalau Bu Guru itu caranya begini, triknya begini, terus sini. Sampai sekarang itu, mungkin kalau ini ya dengan makanya aku dengan guyonan gitu. Kadang kita itu kan api, cuman kadang karena nggak pas gitu kan malah nggak connect. Artinya apa? Nanti iki sok-sokan gitu kadang. Tapi kalau pas mungkin suasana hatinya juga pas gitu ya. Oh iya yo. Nah, itu ya mungkin dicari juga saat-saat yang seperti itu. Iya. Iya, betul. Ya itulah namanya, istilahnya kita kan dakwah ya. Dakwah tanpa halangan itu kayaknya nggak ada dakwah tanpa halangan. Apalagi kalau di luar ya, itu lebih ini. Saya itu sedikit cerita ya. Sedikit cerita tentang kebetulan saya di sini ada namanya belajar baca Quran. Bapak-bapak itu kalau dikasih mulainya jam 5, datangnya ya tetap pas mau makan. Jadi pas ngajinya itu tinggal setengah. Sabar aja, yang penting selalu continue dulu dari orang 5 jadi 10 jadi 15 sampai 20 sampai sekarang alhamdulillah sampai 25 bapak-bapak. Jadi ya gitu. Ya namanya kerepotan itu tidak semua orang kan beda-beda. Jadi kadang ada yang memang hari itu yang bisa off, yang lain nggak bisa off, atau dia ngurangi kerjaan, atau memang kerjaannya sampai selesai datangnya pas makan. Itu hal yang biasa. Tapi kadang-kadang ya diguyoni aja. Yang penting ngambil berkahnya katanya. Ya berkah atau berkat katanya. Oke, terima kasih Mbak Nung atas sharingnya. Oke, selanjutnya mudah-mudahan dengan sharingnya ini tambah wawasan kita ya. Iya. Oke, silakan untuk selanjutnya Mbak Ani. Ngomong apa ya aku? Aku lekon ngomong nggak iso ya. Pokoknya aku idem ya Mbak Sri, ya Mbak Nung. Ya, apa yang sudah mereka sampaikan itu ya saya sangat apa ya, istilahnya bukan cuma mendukung, ya memang satu pikiran lah dengan mereka seperti itu. Oke. Aku lekon ngomongin nggak iso. TKI terus. Udah the next Mas Hadi, next. Mbak Ani putrane piro dah? 3 Mas. 3. Umur piro wisan? Yang paling besar ini udah mau wisuda. Terus yang nomor 2 semester 6. Di Ambon? Semua di Ambon. Oke. Oh, suami orang Ambon ya? Iya, orang Ambon. Oke. Itu yang bungsu masih kelas 1 SMA. Oke. Yang kecil? Udah besar-besar, alhamdulillah. Yang kecil umur berapa? Yang kecil kelahiran tahun 2006. Umur piro ya saiki ya? Oh, padha karo anakku. Anakku sing kedua itu 2006. Oh iya. 16 ya. Putrane sampean piro, Mas? Sampean putrane piro? 2. 2 ya. Oh iya. Umur 20 sama umur piro ya? 2006, umur 14. Berarti kabeh kelahiran Amerika ya? Enggak, yang pertama lahir Indonesia, Mbak. Oh, Pertama lahir yang lahiran Plosorjo. Kalau di sana banyak pisang Ambon, Mbak ya. Justru itu anehnya, pisang Ambon itu lah ning daerah Jawa kan namanya pisang Ambon. Justru ning Ambon namanya bukan pisang Ambon, pisang meja. Pisang meja. Loh. Kok aneh. Justru di luar Ambon kok jenenge pisang Ambon, padahal ning Ambon dhewe ku jenenge pisang meja. Karena ditaruh di meja. Karena ditaruh aja. Ya Mas, jadi putrane piro, Mas? Oke, 1, Mbak. 1. Gede ya.
Lek Mas Hadi ki dalemnya sing ndi to? Sampeyan dalemnya ndi, Mas? Sing pas sik Nurdoyo sing ning Gresik, sing Nurdoyone. Nurdoyone Pangurjo. Panggung Rejo. Pantai Serang. Huntoyo, padha karo Huntoyo ya. Oh. Berarti cedeng gene anu. Sak kecamatan ambek cedeng gene Agus Ireng. Sak kecamatan ambek Huntoyo. Dalam? Omae cedeng gene Agus Ireng. Agus. Oh, CC. Oh, Margo Mulyo iku Mas Agus. Ini akan ke Agus Ireng. Iya, sing do Depok iku lah. Agus Darmawan nggak masuk nih grup Kotmil ya, Agus Sugiarto. Dia lagi masih sibuk, Mbak Ani. Katanya dia belum bisa, masih sibuk. Iku sering WhatsApp aku itu. Ya Agus. Waktu ini. Waktu pilihan presiden. Oh. Oke, alhamdulillah. Oke. Siapa next ini? Mas Hadi, silakan Mas Hadi. Oh, Mas Hadi dulu. Terima kasih. Semua mungkin sudah terwakil dari teman-teman yang lain. Cuma satu ya, kalau bisa grup tilawah ini kita lestarikan. Ya mungkin ini satu-satunya alat silaturahmi untuk kita semua, meski cuma lewat dunia maya, Mas ya. Dan yang lebih utama lagi, kita akan lebih jauh mengenal pegangan hidup kita sendiri, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan itu mari kita lestarikan dan kita jaga terus. Yang sudah kita yang sudah dapat kita lakukan. Itu saja. Terima kasih. Iya. Ya, makasih Mas Hadi. Insya Allah grup tilawah kita akan sampai nanti ya. Insya Allah nggak akan buyar. Amin. Amin. Mas Hadi ini di Gresik atau dapat istri Gresik gimana ceritanya? Hari ini rumahku di Gresik memang ya. Oh, oke. Cuma kerja di Surabaya. Oh, sama rumahnya Gresik, tinggalnya Surabaya. Rumahnya Gresik, kerjanya di Surabaya. Oh, kerjanya Surabaya. Masih kontak sama Agus Darmawan nggak? Nggak pernah kontak, kenal enggak Mas Agus? Agus Darmawan sering kontak aku. Oh, aku nggak kenal sama Mas Agus Darmawan. Kenal cuma aja sama Agus Murokep. Wis. Agus Darmawan kan A1 yo. Ya. Agus Darmawan. Saya 14 Basri. Itu fisika biar yo, fisika. Ya fisika. Biologi. Itu satu kelas sama Mbak Ani loh, Nyong Ambon. Oh, siapa sing sak kelas karo aku? Mas Agus, aku biologi kok. Lah aku dulu kan biologi, B2 loh Mbak Ani. Oh, sampe sak kelas sampe aku toh. Aku kok lali. Kalau dhisik meneng saiki tambah biologi piro Mas men? Biologi 2. Kok sak kelas kok lali. Lah iya berarti karo Mbak Nurul barang Mbak Nurul ya lali karo sampean. Ya niku goreng. Beda genging. Paling biyen Mas Hadi ki wanteng, mulane awake dhewe lali. Biasane sing dieling-eling ki sing rada eker-eker. Sampai saiki lho wanteng lagi. Lek turu. Lek turu ya. Ning Gresik berarti sampean cedek ambek Adi Sucipto, kenal apa ora? Adi Sucipto kan juga domisilinya di Gresik. Oh, bukan di ini ya, bukan di Pandaan ya? Gresik.
Oh, Gresik ya? Adi Sucipto ki sing sapa to? Adi Sing- Sucipto iku main Binangun iki lho. Gini sampean wetan terus ngidul dalan iki lho. Rumahku dekat sama itu loh, Mbak Yuni Susilowati. Sidoarjo. Dekat sama itu. Mbak Yuni Susilowati Pandanarum. Yuni Susilowati. Pandanarum. Bukan Yuni Sus. Omahe sampean sama gini Juli siapa? Eko Juli Anto ki ngendi? Eko Julianto Tambal Ban, Tandalan. Kato. Rumahku loh Pak Grisjo, itu rumah Mas Eko mana yo? Yo nggih lek ngetan kan jurusan nggih Mbah Slamet Judak itu rada ngingkong ngidul. Heeh, terus Tandalan itu loh. Tandalan Tambal Ban. Oh, Eko sing kurus rambutnya keriting iku ya? Bocah Iku lemu, Nanang, Ding. Eko Juli Prapto iku sing lemu iku lho Mbak putih. Putih lemu. Les lali aku. Mas Nanang tahu mungkin Mas Nanang. Madruwe gawe abu-abu putih meneh gen rada eling wadan. Keluarnya gendut biar. Lek didudoi fotone zaman biyen baru eling. Sampai istrinya orang Gresik ya, Mas? Apa orang endi? Orang Solo. Solo. Solo Mas. Pangurjo. Nang ngene Gresik ketemu wong Solo. Oh. Kalian ya tadi. Anu kirim semen kan oke Gresik. Dengan Gresik. Oh, sampean jaluk dikirimi piye ngono. Lah ya, Mas Agus minta berapa kontainer ya? Anu makanan lek Gresik ya apa pudak. Aku dikirimi Ya Mas semen ya. Yang bener aja. Ya, Mas Adi, aku dikirimi semen. Ayo, minta semen atau buka? Udah iya apa sih? Semen wae kok bal ngono lho. Itu loh Mas Gus. Makanan dari ketan dicampur ya semacam apa? Kelapa sama gula. Bungkusnya itu tekan anu jambe. Kulit jambe. Anu, apa nih kuwi jenenge pelepah. Pelepah. Pelepahe jambe. Kayak wajik ngono to, sing kayak wajik kletik iku to. Kayak jenang. Kayak jenang tapi kenyal. Oh, kenyal. Heeh. Penasaran Mas Hat, sampean gawakne apa sampean kirimi ngono lho. Heeh. Ntar kalau Oke. Terima kasih Mas Hadi sharingnya, mudah-mudahan tambah pengalaman kita ini semakin memperkaya pengalamannya. Oke Mas Tio di ini dong. Dibuka kameranya. Mas Tio mana Mas Tio? Kalau Mas Tio nggak ada kayaknya. Mas Tio udah hilang. Oke Mas Mul. Mas Mul. Ayo Mas Mul. Pak Mul, monggo. Ayo Mas Mul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang dipersilahkan Pak Mulnya, bukan tempatnya. Ayo Mas Mul, dipersilahkan Mas Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kemarin tak tutup saja dulu. Oh iya toh. Mahal. Dibuka dong. Kamar letak sawang kok piye? Nah iya. Sama rek disir ya. Terong liliran ki mau. Oh. Belum kalesteran. Kelono ya. Mas Gus.
Saya dulu biologi 1. Temannya siapa itu? Mbak Ani yang terkenal itu loh, yang dari Ambon. Oh, oke. Mbak Nurul. Terkenal lumbel-lumbelen ya. Terus sekarang di Malang, Mas Agus. Nah, Malang ini di Mas? Di Arjosari, dekat terminal. Oke. Aku itu ceritanya itu sama Mas Agus Darmawan itu suruh beli rumah di Malang. Habis beli Agusnya pindah Surabaya. Loh Gus, siapa yang nunggu Gus? Loh, ini adikmu. Dengan Mas Agus sama Darmawan dulu sering komunikasi, sekarang lama enggak komunikasi. Masih sering WhatsApp-an aku kok. Di Surabaya itu. Di Surabaya. Garwane cah Ganawu ya. Terus untuk anaknya 4. Mas Agus kalah. Mas Agus kalah 2 kali ya. Iya, Mas. Mungkin di rumah nggak ada TV kan. Sering mati lampu di rumahnya. Ini Mas Eko nih. Nah. Assalamualaikum Mas Eko. Yuk. Wah. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Eko. Dari perjalanan belum nyampe rumah. Belum nyampe rumah. Lagi di mana Mas? Iya. Ini Pak Eko. Iya Mas. Eko ning Kediri. Ning Kediri. Baru Kediri, ini Jalan Tanjung. Ini karo tulis barang ini. Kediri kuwi ya. Makan malam ini kayaknya. Mas Eko makan malam nih. Jalan Tanjung. Jalan Tanjung. Apa itu? Pecel lele apa pecel ayam nih? Ayam nila, kakap. Tinggal pilih nih. Mbak Ani mau apa nih? Nila apa? Nah, itu gonto iki. Mas Eko. Mas Eko. Gedang Ambonnya ada apa enggak? Loh, Mas Eko itu dalamnya Kediri apa masih di Blitar toh? Maaf, kedengeran. Monggo dilanjut yang lain. Merame sini. Oke, silakan ya Mas Eko, suaranya abang. Oke, silakan Mas Mul. Sampai anak 4 tadi istrinya berapa Mas? Tuh. Ya Mas. Ayo Cak Mul. Lanjut. Iya dulu. Apa? Dulu anak saya 2. Terus dapat 1, beli 1, bonus 2, jadinya 4. Masya Allah. Berarti sering kontak sama si Cahyono, no? Dari Cahyono. Iya. Kapan itu saya temui di rumahnya? Hari Cahyono, Rudi, Mujianto itu di Malang. Oh, ini tadi kemana nih dosen-dosennya kok nggak ada nih? Pak dosennya membacanya salah. Jam 9 saya di WhatsApp. Kok nggak bisa masuk, Cak, katanya. Ya 9 PM, Mas. Bukan 9 IM, saya bilang. Roro isu. Berarti sekarang Mas Mul posisi di Malang, Mas, ya? Halo? Iya, Mas. Mas Mul di Malang, Mas, yang sekarang ya? Iya,
sekarang enggak di Malang, di Sidoarjo ini, pas sekarang ini. Oh, Sidoarjo. Oke. Berarti domisilinya di Malang atau di Sidoarjo? Di Malang. Di Malang. Oh, oke. Termasuk itu loh Mas Agus. Diah Ayu 13 dulu ya juga di Malang. Diah Ayu. Ingat. Jadi pramugari itu. Adik Ibu Parti. Yang jadi pramugari ya? Cahaya dhuwur iku. Sapa iku? Itu Ari itu. Itu Ari. Ya. Tonggolan Mas. Mulai aku mulai sampean mampir nang nggonku. Aku nang Mertojaya, Mas. Oh, di Malang. Ya. Penting komunikasi. Iya. Udah deket lah. Ya insya Allah nanti tak undang bareng-bareng. Neng Malang apa neng Blitar benar. Ya habis di Malang ke Blitar. Ayo Mbak Ani rawuh engko lek diundang karo Mas Agus. Iya katanya suruh buat ini, suruh buat jualan bakso dulu Mbak Nung sing tukang gawe pentol. Mbak Ani kapan ke Bogor nih Mbak Ani? Belum ada agenda sama sekali Mbak, lagi COVID gini. Baik, semua kegiatan di stop dulu. Semua sekarang via Zoom aja. Oke. Mungkin Mas Mul ada yang disampaikan lagi untuk grup kita? Ya berkaitan dengan tilawah tadi, masih banyak teman-teman yang kurang bersemangat. Harus dikasih vaksin. Satu jus saja kan, misalkan di lembur 1 jam kan selesai. Itu berminggu-minggu kadang tidak selesai. Termasuk saya. Ya, kalau Ibu ya, tapi beda kalau Mbak Ani cepat wajar ya. Ada datang bulan. Kalau Bapak-bapak kan ya banyak waktunya full. Terus solusinya gimana, Mas Mul? Gimana? Solusinya gimana supaya makin semangat semua nih? Gimana ya, namanya orang punya kebiasaan sendiri-sendiri. Seperti Mbak Ani biasanya ndang cepet ndang laporan. Pengennya ndang cepet ndang mari. Aku kata rong minggu. Tapi ya dihitung-hitung ya yang itu saja yang biasa yang terlambat. Ya, intinya kita tetap sabar, saling mengingatkan sambil guyon supaya saling menyemangati lah artinya. Atau mau dikasih hadiah siapa yang ini gitu, Mas? Hadiahnya pulsa gitu. Karena daripada nggak dapat pulsa mendingan minum kopi atau gimana? Ini barusan ada info kalau Mbak Nani Tias itu lagi sakit penyumbatan darah. Sekarang lagi di rumah sakit katanya. Oh. Minta doanya. Ya, jadi kita doakan sama-sama supaya Mbak Naninya itu dimudahkan segera diangkat penyakitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang sakit? Mbak Nani Tias. Nani Jegu. Mbak Nani Jegu. Mbak Nani sing ndi? Nani Madenur. Yang ngasih info siapa Mbak? Mas Eko barusan ini tadi. Oh. Mas Eko kan
Enggak begitu ini suaranya, jadi barusan dia nelpon minta. Terus kondisinya gimana sekarang? Kondisinya seperti apa? Belum tahu, dia belum tahu juga, sekarang lagi di rumah sakit. Mana? RSA, mana RSA teh? Aminah, Mbak. Penyumbatan di kepala atau di mana? Penyumbatan pembuluh darah apa ya? Jahe enak, Mas. Jahe 1. Ya mudah-mudahan ndang sembuh. Aku jeruk anget. Enggak, kemarin itu gini, awal sempat WA sama saya itu kami ngalami penyumbatan itu operasi sakit enggak, saya bilangin enggak, bisa dilihat kok itu prosesnya tak ngono nih. Terus akhirnya setelah itu terima kasih informasi ya cuma itu, tapi posisi kayaknya di Malang. Oh, coba nanti besok aku hubungi coba kalau bisa ya. Enggak sampai gejala stroke enggak kan? Oh, itu masih gejala penyumbatan, belum sampai stroke kan? Mas Eko. Mas Eko enggak dengar. Halo. Ya, Mas Eko. Itu Mbak Nani itu penyumbatan pembuluh darah tapi nggak sampai ke gejala stroke tau nggak? Belum ke situ kan? Enggak, kemarin nggak sampai seperti itu, bilangin nggak Dia cuma dia nyari informasi seperti itu. Karena untuk menjaga imun itu dia terus semua makanan dimakan terus akhirnya ada penyumbatan itu. Oh gitu. Tapi nggak sempat operasi selanjutnya seperti apa, nggak ngerti sih. Cuma akhirnya setelah ada informasi dari saya seperti itu, terima kasih informasinya seperti itu toh. Oh iya, jadi sekarang ini posisinya Mbak Nani dirawat di rumah sakit di Malang ya? Sekitar 2 hari yang lalu ya. Hanya itu. Tapi kan operasi seperti itu kan gampang loh, 2 jam juga sudah bisa pulang kok. Oh iya, operasi. Ya syukurlah, mudah-mudadan operasinya berjalan dengan lancar, segera kembali. Nggak apa-apa. Di Malang di mana? Di Saiful Anwar ya? Iya, biasanya di sana sih. Kalau RSA berarti Saiful Anwar. Oke, semuanya udah sharing ini, tinggal Mas Eko sama Ahmad Eko ini. Mas Eko silahkan. Gimana? Ya, semua udah sharing pengalaman. Sharing apa yuk? Nah, ngomong apa ini? Sharing buat ini, buat grup kita ini loh, grup tilawah itu. Ya, silahkan. Kalau bisa diusahakan tepat waktu lah saya kan gitu toh. Yang lain monggo kan. Kalau bisa ya nggak usah molor-molor gitu loh. 2 minggu ya 2 minggu. Ya, perlu dikentongi ya. Memang dikentongin tiap hari gitu. Kalau nggak gitu lupa-lupa aja, bablasin. Yes. Sharing Mas, sekarang gimana kabarnya sampean? Alhamdulillah sehat, tapi beberapa minggu yang lalu kalau diperiksa kira-kira ya COVID kan gitu. Tapi alhamdulillah sehat. Okay. Oh, COVID itu kan belum ada obatnya ya, yang ada vaksin aja. Jadi virus yang ada batuk, ada diare. Yang jelas 2 minggu itu nggak ngantor saya juga ya. Nggak ngantor juga itu. Ya tapi yang jelas kalau diperiksa jelas masuk kan gitu. Saat ini kan seperti itu. Tapi ini ada simptom yang misalkan kayak kepala pusing, makan nggak enak gitu. Kurang jelas ya, maaf ya kurang jelas. Karena nggak jelas ya? Kami soalnya. Oh, soalnya dia lagi di ini.
Oh. Lagi di warung. Rame. Jadi Ya. Terus dilanjut aja, dilanjut monggo-monggo. Oke. Terima kasih Mas Eko atas sharingnya. Mudah-mudahan makanannya juga di-sharing nanti. Itu resepnya jadi kurus itu gimana, Mas? Lagi ini. Ya alhamdulillah. Jadi dengan sharing ini ya, sharing pengalaman apa-apa. Jadi mungkin di antara kita itu mungkin nantinya bisa kerjasama, mungkin kerjasama apa namanya yang punya putra, yang punya anak putra digandeng mana yang punya putri gitu. Iya maksudnya besanan ngono apa piye wi? Yang cari kerjaan dicarikan kerjaan. Yang udah banyak kerjaan ngasih info kerjaan. Ya insya Allah bisa kerjasama. Aku tuh mau ngobrol sama imam lah, kalau imamnya nggak ini. Tadi padahal udah aku telepon, iya katanya iya. Lupa ada mungkin ada customernya beli jenang kali. Mungkin. Mungkin dia belum ini, belum mengunduh aplikasinya. Mungkin kalau kita ngadakan kayak via online gini, enaknya jam berapa yang ini? Yang enaknya setelah Isya apa gitu. Kalau jam segini terlalu malam di Isya-nya jam berapa? 7 Mas? Ya, jam 7. Jam 7 ya? Isya jam 7 ya? Di situ jam berapa, Mas Agus? Mas, kan di sini itu Isya-nya nggak sama, Mas. Enggak, sekarang ini sekarang jam berapa ini? Sekarang Isya-nya itu jam maghribnya itu jam 6. Jam 7.05, jam 7:30, 8 deh yang Isya-nya. Enggak, sekarang jam berapa sekarang di situ? Sekarang jam 10.30 siang, pagi. Oh, balik aneh ya. Di sini jam 10. Iya, di sini malam. Kan sini barat sampean timur. Ini kan sing peteng dhisik kan timur. Berarti saiki posisinya sampean nang ngisor, aku nang dhuwur. Ulano abot nek kene, Mas. Kan bumine kan bunder. Lek pas peteng sampean kan ngisor. Lah aku malam sampean nang dhuwur gitu. Ya mungkin gitu. Dilanjutkan hari-hari berikutnya. Nah, Isya ya. Kalau hari-hari nggak weekend gitu, pokoknya sore itu pada udah pulang kayaknya kerja bisa ya, kalau nggak harus weekend. Mungkin kalau weekend ini mereka pada sama keluarganya ya, acara. Mungkin kalau lebih baik hari biasa aja. Hari Senin gitu gimana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jam habis Isya gitu. Jam 7 nih, kasihan Mbak Ani itu udah kemalaman. Oh. Ya insya Allah nanti ini kan aku masih pinjam Zoom-nya Halakoh. Nanti kalau kita udah continue, kita buat sendiri aja. Insya Allah nanti jadi silaturahminya lebih ini ya, lebih bisa continue dan aman. Baik, terus ngomong apa nah kira-kira? Rencana Zoom ke depannya, Mas. Mungkin kita bisa bikin agenda ngaji bareng gitu kan. Kapan kira-kira waktunya yang mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Kan bisa sekalian direncanakan. Kemarin itu sama Mbak Sri udah direncanakan mau baca surat Ar-Rahman. Ya, karena kita istilahnya tadi kita masih perdana ya, jadi nanti mudah-mudahan untuk kedepannya nanti Mbak Sri bisa
ngasih susunan acara yang lebih bagus dan kita bisa jalankan tepat waktu. Intinya gini loh, kalau di istilah di sini itu ada jam Amerika sama jam Indonesia. Kalau jam Indonesia itu kadang-kadang agak molor. Kalau ini kan tepat waktu, harus mulai di situ gitu. Itu guyonan aja. Ya insya Allah nanti kita ini pasti ya Mbak. Di kapan lagi kita mengadakan Zoom lagi, terus apa yang dibicarakan dan apa agendanya, jadi kita lebih efektif waktunya dan ini. Kalau Mbak Ani sekarang udah jam 12 ya sana ya? Iya Mas, sudah jam 12 lewat, udah 12:30 ya. Udah 1. Oh iya, udah 12:30. Oke. Tapi kan besok kan hari Ahad, jadi kan nggak ada kegiatan. Takutnya nanti Mbak Ani nggak bisa bangun sepertiga malam, bablasan nanti. Belum mandi. Oh, belum mandi namanya setengah jam lagi. Sayang sepertiga malamnya nanti hilang sayang. Baik, kalau gitu ya, sesuai dengan jadwal. Dia tadi udah kumpul, walaupun malah sedikit nggak apa-apa. Alhamdulillah ini rekod ya. Nanti mungkin tak share di tempat di WhatsApp grup, jadi yang lain bisa pada lihat. Insya Allah kedepannya bisa tambah banyak gitu. Mungkin Mbak Sri ada tambahan pesan untuk kita semua? Ya, untuk sementara ini belum ada, Mas. Okay. Untuk sementara ini udah ditutup aja deh. Jadi nanti kita ke depannya kita tambahin lagi aja. Oke. Oke, baiklah kalau gitu Mbak Sri, Mbak Nung, Mbak Ani, Mas Hadi, Mas Eko, Mas Mulyono, Mas Tio, saya mengucapkan terima kasih. Semoga khair. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, istilahnya silaturahmi ini, istilahnya tambah memperpanjang umur ya. Kalau sering silaturahmi, umurnya jadi panjang. Karena kalau nggak punya umur nggak bisa silaturahmi. Katanya. Oke, marilah kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ucapkan terima kasih. Kalau ada kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.